DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi, misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan misalnya. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi memang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silakan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silakan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai pelindung Persis, ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil. Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau BPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu. Lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan, di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa, Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kepedulian tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam.
15 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke. Ya. Satu lagi nih Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Oke. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Oke. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat?
Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan? Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliasti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan.
insya Allah Cahaya dakwah Hati akan tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Sumur minyak ilegal terbakar, pemilik ditangkap polisi. Tiga oknum mantan pegawai bank gelapkan dana nasabah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, pemilik sumur bor minyak mentah ilegal yang terbakar pada 4 Januari lalu di Desa Keban, Kecamatan Sangadesa ditangkap Satuan Reskrim Polres Musi Banyuasin. Tersangka ditangkap di salah satu kontrakan di Kota Palembang. Kobaran api disertai kumpulan asap hitam dari sebuah tempat penampungan minyak mentah ilegal di Desa Keban 1, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin. Tiupan angin membuat api semakin membesar dan dengan cepat merambat ke sumur bor minyak tradisional milik pelaku. Mendapat laporan adanya peristiwa kebakaran, Satreskrim Polres Musi Banyuasin bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Alhasil pemilik sumur dan penampung minyak mentah Sandri, warga Babatoman diamankan petugas saat hendak melarikan diri keluar kabupaten. Polisi juga membawa sejumlah barang bukti, sebuah mesin genset penyedot minyak, kemudian 5 liter minyak mentah, selang, derek dan pipa paralon yang digunakan pelaku untuk memindahkan minyak mentah dari dalam sumur ke dalam penampungan sementara. Tersangka diringkus polisi kurang dari 24 jam setelah kebakaran terjadi. Pelaku dihadirkan dalam press release yang dipimpin Kapolres Musi Banyuasin AKBP Siswandi didampingi Kasat Reskrim AKP Rio Andrian dan Kanit Pitsus Ibtu Joharmen. Sandri mengaku dirinya sudah 1 tahun lebih melakukan pengeboran minyak mentah. Kali ini sumur bor minyak mentah yang dikelolanya secara tradisional menghasilkan banyak minyak yang keluar sendiri dari dalam sumur tanpa menggunakan alat lain. Itu karena mesin Pak, pemindahan minyak dari bak ke penampungan kan. Masalahnya sudah hampir 2 bulan ini kan, di bulan 11 kan udah macet minyak kan, jadi menumpuk minyak kan. Nah, itu. Terus ada korban enggak waktu itu? Enggak ada korban. Luka bakar enggak ada. Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin AKP Dwirio Andrian menyatakan, dalam 2 bulan terakhir ada beberapa lokasi sumur minyak mentah ilegal ditutup dan melibatkan pemerintah Musi Banyuasin dan instansi terkait. Yang diamankan minyak sebanyak 5 liter, mesin yang telah terbakar, selang, paralon, gitu, rig, tambang. Paralon ini merupakan alat untuk menampung minyak dari sumur ke bak, karena minyak yang ada di sumur tersangka ini keluar sendiri tanpa harus dipolok, gitu, sehingga mereka menampunglah minyak itu di bak-bak penampung. Tersangka dijerat pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah debt kolektor di Ogan Komering Ilir diamankan polisi lantaran sudah meresahkan masyarakat yang kerap menarik atau menyita kendaraan secara paksa. Panji Septiadi, 34 tahun, ditangkap di pinggir Jalan Takwa, Mata Merah, Kalidoni, Palembang. Saat diamankan, pria warga Seberang Ulu 1 ini membawa senjata api rakitan mengendarai sepeda motor. Pelaku yang kesehariannya sebagai buruh bangunan tersebut mengaku hendak menjual senjata api rakitan miliknya. Anggota reskrim yang kebetulan melintas curiga dengan gerak-gerik pelaku yang sedang menunggu calon pembeli senjata api rakitan tersebut. Polisi melakukan penggeledahan sambil menanyakan plat kendaraan bagian belakang yang tidak terpasang. Saat digeledah ditemukan senjata api rakitan yang diselipkan di pinggang beserta 2 amunisi. Kau beli berapa itu? 1,5. Rencana nak jual berapa? 2,5. Oh, nak jual lagi? Ada mesennya?
Ada yang mesen Kak kemarin. Kak, pada saat kakak pembelian ini di Banyuasin dulu, itu untuk apa Kak rencananya? Sudah kata untuk dijual lagi baik. Masalahnya ada orang di Palembang ini kan yang mesennya Pak. Berarti sengaja beli senpi ini untuk dijual lagi. Rencana bakal dijual berapa? 2,5. Sudah berapa kali kau menjual senpi? Baru ini lah Pak. Untuk kronologis, jadi ketika tim Opsnal Reskrim Polsek Kalidoni sedang melaksanakan patroli hunting, temukan pelaku yang dengan gerak-gerik mencurigakan, akhirnya digeledah. Kemudian ketika penggeledahan ditemukan tadi barang bukti berupa 1 pucuk senpira dengan 2 butir peluru. Selain mengamankan senjata api rakitan, dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor metik warna hitam yang digunakannya saat menjual senpira bernomor polisi P3241 BVW. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Hendak menjual senjata api rakitan beserta 2 amunisi, seorang buruh bangunan di Palembang diringkus Satreskrim Polsek Kalidoni. Dari pengakuannya, senpira yang dibelinya seharga Rp1,5 juta tersebut akan dijual seharga Rp2,5 juta. Sejumlah debt kolektor leasing kendaraan yang bertugas di Kayu Agung, Kabupaten Oki terpaksa berurusan dengan polisi lantaran ulah mereka yang sudah meresahkan masyarakat. Banyak di antara debt kolektor yang menarik ataupun menyita kendaraan kredit secara paksa. Jajaran Polres Oki kemudian bertindak tegas dengan menciduk beberapa debt kolektor yang sering mangkal di pelataran parkiran shopping center Kayu Agung. Mereka mengintai konsumen yang sudah jatuh tempo kredit kendaraannya. Sedikitnya ada 3 orang debt kolektor diamankan dan dibawa ke Mapolres Oki untuk diberikan pembinaan. Di antaranya juga diketahui positif narkoba dari hasil tes urin yang dilakukan. Secara paksa, kemudian tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun dokumen dari leasing tersebut, sehingga kami menindaklanjuti laporan dari masyarakat ini, melakukan pengamanan terhadap beberapa debt kolektor yang ada di lapangan. Untuk selanjutnya kita lakukan pembinaan. Masyarakat dihimbau jika masih ada debt kolektor yang meresahkan untuk segera melapor ke Polres Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 3 oknum mantan pegawai bank gelapkan dana nasabah. Saksikan beritanya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menu
Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, gelapkan dana para nasabah hingga miliaran rupiah, 3 oknum pegawai di salah satu bank plat merah cabang Muara II ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh pihak Kejari Oku Selatan. Pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap ketiganya terkait penggelapan dana para nasabah. Penahanan terhadap ketiga oknum tersangka pegawai bank ini terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana nasabah hingga miliaran rupiah pada salah satu bank plat merah cabang Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Pihak Kejaksaan dalam keterangan persnya mengatakan ketiga mantan pegawai bank tersebut diantaranya FI selaku pegawai di bagian teller, DG selaku pegawai di bagian customer service, dan RSP selaku security Satpam Bank. Dari pemeriksaan maupun penyidikan ditemukan dugaan tindak pidana penggelapan uang dari para nasabah mencapai 1,3 miliar rupiah. Modus ketiga oknum tersangka tersebut dalam melancarkan aksinya dengan cara merekayasa selip penarikan dan memalsukan tanda tangan nasabah serta memalsukan data di ATM. Kemudian DG selaku customer service CS pada bank plat merah. Kemudian RSP selaku satpam security ya pada bank plat merah. Penahanan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut setelah tim penyidik melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dengan cara merekayasa slip penarikan dan memalsukan tanda tangan nasabah serta memasukkan penginputan data di mesin ATM pada tahun 2022 pada bank plat merah. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, 3 pelaku pencurian di rumah warga diringkus Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Aksi pencurian terekam kamera CCTV rumah korban. Ketiganya ditangkap di lokasi berbeda. Aksi penangkapan sempat menjadi tontonan warga.
Dari rekaman CCTV terlihat 1 dari 3 pelaku pencurian masuk ke dalam rumah korban. Pelaku terlihat berjalan perlahan sambil mencari barang berharga, di antaranya beberapa ponsel di atas meja. Pelaku kemudian masuk ke salah satu ruangan dan keluar sambil membawa laptop, ponsel, dan barang berharga lainnya. Pencurian ini terjadi di Jalan Jompo, Kelurahan Sukabangun, Sukarami, Palembang. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi dapat mengidentifikasi identitas pelaku dan tak butuh waktu lama, Subdit Jatanras meringkus para pelaku di lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui yaitu telah melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu bobol rumah, di mana salah satu tersangka merupakan tetangga dari korban. Jadi salah satu tersangka itu juga dari pemeriksaan sering main atau sering ke tempat rumah korban tersebut. Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah kehilangan 1 unit sepeda gunung, 2 ponsel, 2 unit jam tangan, laptop, serta peralatan CCTV. Saat kejadian, rumah sedang dalam keadaan kosong. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus 5 pelaku pencurian sepeda motor dengan modus duplikat kunci kontak sepeda motor. 2 di antaranya wanita yang berperan sebagai pemikat korban. Kelima pelaku curanmor, Edo 23 tahun, Sandri 23 tahun, Suci Purnama 23 tahun, Anggita 23 tahun, dan Feby Herliandi 23 tahun. Ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang Sabtu kemarin. Dari kelima pelaku, 2 diantaranya wanita muda yang berperan sebagai pemikat korban. Modus kelima pelaku dengan cara memikat korban melalui pelaku Anggita dan Suci Purnama mengajak korban berkenalan melalui aplikasi WhatsApp. Keduanya lalu mengajak korban ke kontrakan pelaku di Jalan Palembang Darussalam, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Saat di lokasi, pelaku berpura-pura meminjam kunci kontak motor korban untuk mengambil ATM. Sementara ketiga pelaku lain menunggu di luar untuk mengambil kunci kontak yang dipinjam pelaku perempuan untuk diduplikat. Setelah kunci motor korban digandakan pelaku, kawanan pelaku langsung mengambil motor korban yang terparkir di halaman kontrakan 2 pelaku wanita tersebut. Selain sepeda motor, salah satu pelaku, Edo Wijaya, juga mencuri kendaraan roda 4 milik seorang pengusaha roti yang berada di kawasan Sukarami, Palembang. Yang bekerja sama 5 orang. Modusnya adalah perempuan 2 orang, 3 orang laki-laki. Yang perempuan ini tugasnya adalah mengundang atau mencari laki-laki untuk chatting dengan seorang perempuan tersebut. Setelah berkomunikasi dan mengundang laki-laki tersebut di kos-kosan. Setelah sampai di kos-kosan, dia berkomunikasi dan pura-pura meminjam kunci motor. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Siswa MTS di Palembang tewas tertembak senapan angin. Kami akan kembali sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pelajar MTS berusia 14 tahun tertembak senapan angin oleh tetangganya sendiri saat bermain tak jauh dari rumahnya. Setelah 9 hari mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, akhirnya korban meninggal dunia. Lokasi ini merupakan tempat bermain dan rumah duka M. Fahri, usia 14 tahun, seorang pelajar MTS, tertembak senapan angin saat bermain bersama teman-temannya yang tak jauh dari rumahnya di Komplek Gria Tanjung Wahid, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban. Terlihat raut wajah sedih ayah dan ibu korban sambil memegang foto korban semasa hidup. Korban tewas setelah 9 hari mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein, Palembang. M. Fahri tertembak senapan angin milik Febriansyah, seorang buruh bangunan, tetangga korban sendiri pada tanggal 28 Desember 2022 dan dinyatakan meninggal 5 Januari 2023. Saudara kembar korban, Fahmi, menyatakan saat itu pelaku bermain-main dengan senapan angin miliknya. Pelaku kemudian mengarahkan senapan angin tersebut ke korban hingga korban tertembak di bagian pelipis dan peluru menembus kepala. Cerita yang nembak sebenarnya senapan dari sentra itu. Ujiannya kan peluru. Dia main-main galak kan. Nah, nembak ujiannya enggak tahu kena laju. Jauh enggak dari tempat kalian main itu nembak? Orang tua korban Iskandar menyatakan anaknya tertembak di bagian mata sebelah kanan dengan peluru menembus dan bersarang di otak. Selama mendapat perawatan medis, korban tak sadarkan diri hingga meninggal dunia. Almarhum anak kita itu bisa tertembak peluru nyasar tuh, gimana ceritanya Pak? Itu lukanya di mana Pak? Di mata kanan. Mata kanan sama tembus ke dalam kepala, otak. Oh, sikok ini Pak ya, sikok. Sikok peluru ya? Satu peluru ya. Itu sudah pecah pembuluh darah itu karena dia muntah darah. Artinya dia sudah tempas gitu deh, nyampak ditembak langsung kebanting. Keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan.
Video 3 anak perempuan disekap di toilet oleh pegawai SPBU di Jalan Garuda Baturaja viral di media sosial. 3 anak perempuan disekap selama 1 jam hanya gara-gara mandi di toilet tersebut. Video viral di media sosial yang direkam orang tua korban atas dugaan penyekapan oleh pihak SPBU Jalan Garuda Kota Baturaja Oku. Detik-detik penyelamatan dilakukan orang tuanya terhadap 3 anak perempuan yang dikurung di toilet SPBU selama hampir 1 jam. Orang tua nampak histeris dan terjadi perdebatan antara pihak pengelola SPBU. Saat dikonfirmasi, salah satu orang tua korban menyatakan kejadian tersebut membuat anak mereka trauma hingga menangis. Orang tua korban tidak menyangka pihak SPBU sekejam itu mengurung anak mereka selama hampir 1 jam. Pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Baru ngomong, Dek, mandi ya? Iya, lah masuk. Kalau dia lah datang, boleh mandi, pakai balik anak. Ini dah, lah masuk, lah mandi, baru ngomong cak itu. Tidak ngomong, mandi ya, Dek? Yo, yuk, jangan lama ya, Dek. Yo, kenapa nak keluar itu lah dikunci. Pihak SPBU membantah telah melakukan penyekapan, namun hanya memberikan efek jera terhadap anak-anak yang sering mandi di toilet SPBU. Dengan yang sering diomongi kan, sudah berapa kali kawan-kawan kami kasih tahu bahwa itu kamar mandi, bukan kamar mandi, itu toilet, bukan tempat mandi. Di SPBU, Bapak tahu kan, toilet bukannya untuk mandi kan, untuk BAB sama BAK. Kasus ini sendiri telah ditangani Satreskrim Polres Oku. Jadi untuk laporan polisinya sudah kami terima di SPKT Polres Oku. Jadi sekarang masih dalam proses penyelidikan. Polisi akan memanggil petugas SPBU yang diduga telah menyekap ketiga korban untuk diperiksa. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Catherine Ambarini. Sampai jumpa. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bak penampungan minyak mentah terbakar, pemilik diamankan. Perambah hutan dan pembalak liar digerebek tim gabungan. Sugar glider, hewan endemik penghasil cuan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya menjumpai Anda melalui iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Anggi Pradita, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita utama pagi ini pemirsa, sebuah tempat penampungan minyak mentah ilegal di Kecamatan Sanga Desa Musi Banyuasin ludes terbakar. Jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku pemilik sumur. Kobaran api disertai kepulan asap hitam ini berasal dari sebuah tempat penampungan minyak mentah ilegal yang terletak di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa Musi Banyuasin. Tiupan angin membuat api semakin membesar merambat ke sumur bor minyak tradisional milik pelaku. Mendapat laporan adanya peristiwa kebakaran, jajaran Satreskrim Polres Muba dan Polsek Sanga Desa bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Pemilik sumur dan penampungan minyak mentah bernama Sandri, 42 tahun, warga Babatoban berhasil diamankan petugas saat hendak melarikan diri keluar kabupaten. Polisi membawa barang bukti yakni sebuah mesin genset, minyak mentah berkisar 5 liter, selang, derek, dan pipa yang digunakan pelaku untuk memindahkan minyak mentah dari dalam sumur ke bak penampungan sementara. Itu karena mesin Pak, pemindahan minyak dari bak ke penampungan kan. Masalahnya sudah hampir 2 bulan ini kan, di bulan 11 kan udah macet minyak kan, jadi menumpuk minyak kan. Nah itu. Terus ada korban enggak waktu itu? Enggak ada korban. Luka bakar? Enggak ada. Yang diamankan minyak sebanyak 5 liter, mesin yang telah terbakar, selang, paralon, gitu, rig, tambang. Paralon ini merupakan alat untuk menampung minyak dari sumur ke bak, karena minyak yang ada di sumur tersangka ini keluar sendiri tanpa harus dipolot, gitu, sehingga mereka melakukan menampunglah minyak itu di bak-bak penampungan. Tersangka dijerat dengan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Junto pasal 188 KUHP. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri bersama Polhut menggerebek pelaku perambah hutan dan pembalak liar di kawasan hutan produksi di Kecamatan Banyung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. 4 orang diduga pelaku dan sejumlah alat bukti 3 unit mesin penebang kayu diamankan di Mapolsek Banyung Lencir. Petugas gabungan TNI, Polri, Polhut bersama Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Berang Bersatu dan pemerintah desa setempat menggerebek pelaku perambah hutan dan pembalak liar di kawasan hutan produksi. Petugas memasang polis lain di lokasi wilayah UPTD KPH Lalan Mendis di Kecamatan Banyung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Informasi awal didapat dari masyarakat peduli lingkungan yang sedang melakukan patroli di sekitar hutan kawasan tersebut. Di lokasi petugas gabungan menemukan illegal logging dengan adanya tumpukan kayu yang sudah diolah menjadi kepingan papan yang siap diangkut. Setelah menyisir lokasi akses jalan melalui konsesi PT SHP di sekitar lahan yang dirambah oleh sejumlah pelaku, terlihat api serta kepulan asap dari semak-semak yang masih menyala.
Saat petugas tiba mendekati semak yang dibakar, pelaku langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Aksi pelaku pembalakan hutan di kawasan produksi tersebut sangat meresahkan. Awalnya tahu ada pembalakan di sini, kami selaku masyarakat peduli lingkungan, Pak. Peduli lingkungan? Karena ini wilayah desa kami pantau. Rutin kami selaku masyarakat yang peduli kami terhadap hutan ini. Oke. Nah, kami dapatnya ada warga luar yang buka lahan, illegal logging di sini. Oke. Kami selaku masyarakat masa keberatan. Ya sebenarnya ini kegiatan rutin sih, patroli rutin kami dari KP Halalan Mendis tingkat apa. Itu baik kegiatan okupasi lahan, kawasan, maupun illegal logging. Alhamdulillah di sini juga kita sama-sama dengan pemerintahan desa dan masyarakat desa Kepayang sama-sama turun menertibkan masyarakat yang menduduki kawasan. Kita himbau, kita beri peringatan agar tidak melakukan kegiatan lagi. Ada juga laporan dari masyarakat dengan pihak kehutanan, dan setelah kami turun ke lapangan melakukan penertiban di lahan kawasan desa Kepayang, kami selaku pemerintah desa menghimbau masyarakat yang membuka lahan tersebut, karena masyarakat ini masyarakat dari luar desa Kepayang, yaitu masyarakat Kecamatan Lalan dan Banyuasin. Petugas gabungan mengamankan 3 unit mesin Sinsu dan 4 orang pelaku turut diamankan ke Mapolsek Bayung Lencir. Himbauan dan peringatan kepada perambah hutan dan pelaku illegal logging di kawasan ini untuk menghentikan aktivitasnya. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, Ajus melaporkan. Pemirsa, kebiasaan pelajar di sejumlah desa berada di atas angdes saat menumpang angkutan desa membuat Satlantas Polres Muara Enim akan mengambil tindakan tegas kepada pengemudi angdes. Para pelajar dilarang duduk di atas atap angdes karena sangat membahayakan keselamatan. Kebiasaan para pengemudi angkutan desa yang kerap menempatkan penumpang yakni siswa sekolah untuk duduk di atas atap mobil demi mengejar setoran menjadi perhatian pihak Satlantas Polres Muara Enim. Dengan melakukan peneguran dan memberikan pengarahan langsung kepada pengemudi di lapangan, Satlantas berpesan agar sekiranya para pengemudi tidak lagi melakukan hal tersebut. Perlakuan ini dinilai tidak hanya membahayakan penumpang, tetapi juga bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Selain itu, kebiasaan siswa sekolah ini kerap dibiarkan oleh para pengemudi. Dan apabila petugas baik secara langsung maupun mendapat laporan masyarakat masih melihat perlakuan tersebut, Satlantas tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas kepada pengemudi. Selain pengemudi angkutan, pihak Satlantas juga akan memberikan himbauan dan instruksi kepada pihak sekolah yang siswanya masih kedapatan menumpang angdes dengan cara duduk di atas kendaraan. Diakui memang siswa sekolah kerap memilih duduk di atas atap. Selain itu, pembiaran tindakan tersebut oleh supir sangatlah disayangkan. Ingatkan tadi dengan supir angkot, apabila nanti terlihat kembali, kami dari Satuan Polres Muara Enim akan melakukan tindakan untuk memberi teguran kembali dan bila perlu dengan pihak sekolahnya untuk membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali kegiatannya. Sebelumnya, petugas Satlantas Polres Muara Enim telah melakukan hunting ke lapangan untuk melihat dan memberikan teguran langsung terhadap temuan penumpang yang duduk di atas atap kendaraan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan siswa sekolah, khususnya di wilayah hukum Polres Muara Enim. Dari Muara Enim, Edisa Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, seusai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai paguyuban Jawa Timur di Sumsel dikukuhkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Kendal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pengurus Paguyuban Jawa Timur di Sumatera Selatan dikukuhkan Ketua Pusat Khofifah Indar Parawansa di Kriya Agung Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan pengukuhan ini sebagai bentuk kerukunan dan dalam menjaga kebinekaan. Tari gandrung khas Banyuwangi, Jawa Timur menjadi tarian pembuka ditampilkan dalam pengukuhan Paguyuban Jawa Timur di Sumatera Selatan yang digelar di Istana Gubernur Kriya Agung Palembang, Sabtu malam. Tarian ini merupakan salah satu ikon Jawa Timur yang berawal mula tarian gandrung ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur. Pertunjukan tari gandrung disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Ketua Umum Pusat Paguyuban Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga Gubernur Jawa Timur hadir langsung di Kriya Agung melantik kepengurusan Paguyuban Jawa Timur di Sumatera Selatan yang diketuai Kiai Haji Amiruddin Nahrawi atau Cak Amir. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengharapkan organisasi masyarakat ini dapat mempererat tali silaturahmi sebagai bentuk kerukunan masyarakat untuk menjaga kebinekaan dan bersinergi dalam mendorong, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, membangun kemitraan untuk Sumatera Selatan maju dan unggul. Ini organisasi betul-betul untuk membuat keguyuban, istilah gubernur, membuat kerukunan, dan ini lebih kita mengutamakan melestarikan budaya, di mana ada persamaan-persamaan di antara warga Sumsel dan warga Jawa Timur ini, antara lain watak, dan bilang wataknya keras tapi sportif, gitu ya. Itu yang kita banggakan. Saya berharap bisa menjadi penguatan untuk bisa membangun partnership dan kolaborasi. Jadi strong partnership, strong collaboration itu yang menjadi tugas utama supaya proses pengintegrasian dari kultur yang berbeda, kemudian bahasa yang berbeda, etnis yang berbeda itu kemudian menyatu. Keluarga besar Paguyuban Jawa Timur memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Gubernur Herman Deru untuk terus bekerja dalam memajukan Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi yang dapat menorehkan prestasi-prestasi di tingkat nasional, khususnya mewujudkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri pelantikan pengurus wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Selatan.
Herman Deru berharap PWKB PII Sumsel dapat berkontribusi mendukung program kerja pemerintah daerah mewujudkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Nasrullah Ralada, resmi melantik kepengurusan wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Geria Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Minggu siang. Pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Herman Deru berharap PWKB PII Sumsel dapat berkontribusi aktif mendukung program kerja pemerintah daerah mewujudkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Herman Deru meyakini sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Selatan, Budiarto dapat solid hingga membuahkan produktivitas positif untuk kemajuan Sumatera Selatan. Jika selama ini yang terlegasi dalam bentuk fisik, Herman Deru berharap ada perubahan mindset bergeser ke non-fisik yang merupakan cikal bakal gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Gerakan ini tidak terlihat secara harfiah, tetapi lihat esensinya perubahan mindset dari membeli menjadi menghasilkan. Intelektual yang dilantik tadi, saya sangat berharap untuk dapat memberikan kontribusi aktif kepada saya sebagai pribadi, sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ini harapan saya setelah dilantik. Kita mengharapkan KBPI yang merupakan komponen atau bagian integral dari masyarakat Islam yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Selatan, akan menjadi perekat bagi masyarakat Islam yang ada di Sumatera Selatan ini. Kita juga ingin terus berkontribusi bersama-sama pemerintah daerah. Pelantikan tidak hanya pada pengurus wilayah Provinsi Sumatera Selatan saja. Setelah dilantik, Budiarto pun mengukuhkan pengurus cabang Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pekan pertama tahun 2023 kemacetan arus lalu lintas masih terus terjadi di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Palembang. Untuk itu tahun ini Kementerian PUPR melalui Badan Besar Jalan Nasional Sumsel fokus mengebut perampungan perbaikan jalan pada bahu jalan, trotoar, dan drainase. Kemacetan arus lalu lintas kendaraan masih terjadi akibat perbaikan jalan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bala Besar Jalan Nasional Sumatera Selatan di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Soekarno-Hatta, Palembang pada pekan pertama tahun 2023 ini. Penyempitan ruas jalan terpantau adanya aktivitas alat berat ekskavator yang melakukan pengerukan pada ruas sisi jalan untuk pembuatan bahu jalan, drainase, dan trotoar jalan. Proyek pembangunan jalan ini memasuki tahun ketiga. Perbaikan jalan nasional lintas Sumatera memasuki progres 80% dan Agustus tahun 2023 sudah mulai beroperasi. Fokus pekerjaan terpusat pada Simpang 4 lampu merah Macan Lindungan, sehingga akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas yang melibatkan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, agar pelaksanaan perampungan pekerjaan sisa tersebut dapat diselesaikan sesuai target dan rentang waktu kontrak kerja. Jalan Alamsyah sendiri, itu nanti fokus kita di bulan Januari ini adalah pekerjaan di Simpang Macan Lindungan. Jadi di Simpang Macan Lindungan akan kita lakukan rekayasa lalu lintas. Tentu kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan juga Satlantas Kota Palembang. Kemudian kita juga akan fokus pada pekerjaan sisa. Nanti kita akan mengerjakan bahu jalan. Sangat baik itu Pak, membantu biar mengurangi kemacetan, apalagi sudah selesai jalan kita. Bantulah, pokoknya baguslah jalan ini tidak lagi rusak-rusak lah Pak. Kalau sekarang seperti apa Pak kondisinya Pak? Kalau sekarang ini kan baru diperbaiki, dibangun lah. Ya, masih macet-macet, adalah sedikit lah. Sejumlah kendala masih menjadi persoalan yang harus dirampungkan dengan melibatkan partisipasi sejumlah pihak seperti banyaknya utilitas jaringan, jalan yang sempit, bangunan liar, dan faktor cuaca yang mempengaruhi proses pengerjaan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi mengenai sugar glider, hewan endemik penghasil cuan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Sumsel. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih di iNews Sumsel, pemirsa. 2 korban kebakaran yang terjadi pada malam pergantian tahun di Komplek TNI Angkatan Laut mendapat perhatian bantuan dari Kepala Staf Angkatan Laut. Pasca terjadi kebakaran di malam pergantian tahun, 2 korban kebakaran mendapat perhatian Kepala Staf Angkatan Laut. Didampingi dan Lanal Palembang, Kadisfas Lanal memberikan bantuan santunan musibah terhadap 2 korban yang rumahnya hangus terbakar. Bantuan dari Kasal ini untuk meringankan beban korban lantaran rumah dan seluruh isi rumah serta 1 unit mobil korban habis dilalap si jago merah. Kedua korban saat ini direlokasi ke rumah dinas TNI di Jakabaring. Sementara Ibu Halimah, korban yang juga warakawuri, memilih tinggal di rumah anaknya. Jadi para korban ini yang pertama, kita masih mempunyai beberapa rumah dinas yang ada di sini. Dan khususnya ada 2 karena 2. Yang pertama dari Ibu Halimah. Ini karena ibunya sudah tua renta dan pada posisi kurang sehat. Sehingga kalau Ibu Halimah punya keputusan untuk ikut dengan putranya. Kebetulan ada di Palembang sini sendiri. Kemudian untuk Bapak Sunarto, ini kebetulan kita ada rumah dinas di Jakabaring. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sunarto. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kasal atas perhatian, atas simpati terhadap kami, atas bantuan. Bang, waktu itu kan kejadian kita tidak ada di rumah semua ya. Kemungkinan apa itu sebenarnya? Kami ada kegiatan di kantor Lanal untuk zikir dan sholawat. Hingga saat ini pihak TNI AL bekerja sama dengan pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dari hobi hingga menghasilkan cuan. Hal itulah yang kini tengah dirasakan salah satu peternak sugar glider di Palembang. Selain unik dan lucu, hewan endemi ini juga banyak digemari warga karena merawatnya yang mudah. Berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Keseharian Febrian Julius selain aktif mengajar di salah satu sekolah menengah kejuruan, ia juga melakukan penangkaran sugar glider, hewan endemik yang saat ini banyak dicari dan digemari warga di Palembang. Dari kecintaannya pada sugar glider sejak 2016 lalu, Febrian mampu menjual sugar glider hingga 8 ekor per bulan dari penangkarannya. Beberapa jenis sugar glider yang ia budidayakan, yakni grey biasa, Leu, Mosaic, Platmos, Cremino, dan WF Platinum yang dijual dari usia 2 bulan. Harga per ekor sugar glider variatif mulai dari Rp350.000 hingga 2 juta lebih. Setiap hari Febrian memberi bubur sebagai makanan sugar glider dan pepaya atau pir hingga vitamin untuk tambahannya. Selain lucu, sugar glider banyak digemari pecinta hewan karena merawatnya yang mudah, seperti membersihkan kandang secara berkala, memandikan hingga memotong kuku 1 minggu sekali. Di sini ada kurang lebih 6 jenis. Dijual dari harga berapa? Kisaran harga berapa? Harga 300-an sampai 2,5 juta. Omsetnya ya untuk omset kita tak pasti Pak. Dalam sebulan tuh ada 5 sampai 8 sugar glider yang joy anakan. Unik ya daripada hewan peliharaan lain pada umumnya. Habis itu juga lebih lucu juga dan punya karakteristik yang lebih nurut kayaknya daripada hewan peliharaan yang lain. Udah ada berapa nih Kak yang dipelihara SG-nya? Kalau ini udah ada beberapa sih, tapi karena memang hobi ya, rencananya mau nambah-nambah terus kayaknya. Adapun yang paling banyak dicari saat ini, sugar glider jenis WF Platinum karena corak bulunya yang unik. Sugar glider milik Febrian dijual melalui media sosial atau datang langsung ke penangkarannya yang berada di lorong sepakat Jalan Dembang Lebar Daun, Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan Ajus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Ajus Sumsel hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.